Oke, kita akan bahas topik yang pertama, yaitu apa saja yang terlibat dalam proses interaction design ya. Kita akan lihat langsung 4 aktivitas dasar pada interaction design. Ya, yang pertama ada aktivitas establishing requirements. Ini maksudnya adalah intinya kita harus tahu dulu kebutuhan usernya apa dan apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan user tersebut. Ya, ini akan kita lakukan dengan melakukan data gathering dan data analysis. Tahap berikutnya adalah mendesain alternatif ya. Kita harus menawarkan beberapa alternatif kepada usernya dengan menggunakan conceptual and concrete design. Ya, setelah beberapa alternatif tersebut didesain, maka kita harus memilih satu yang akan kita lanjutkan untuk pengembangan. Ya. Nah, pengembangannya sendiri bisa dilakukan menggunakan prototyping, ya tahap ketiga. Prototyping ini kita lakukan supaya kita bisa mengetahui dengan cepat apakah alternatif yang kita pilih itu sudah sesuai dengan kebutuhan user, ya sesuai dengan apa yang kita temui pada tahap pertama, establishing requirements. Ya, kalau misalkan ternyata ada yang tidak cocok, ya, kita tahunya pada tahap keempat, pada tahap evaluating, ya, evaluasi. Ketika ada yang tidak cocok, maka kita bisa melakukan mendesain alternatif yang baru atau kalau kebutuhannya ternyata sebenarnya sudah cocok, tapi ada beberapa hal yang kurang tepat, maka ya kita lakukan pengembangan lagi di prototyping tersebut. Ya, supaya akhirnya, produk yang kita kembangkan itu sesuai dengan kebutuhan user. Ya, jadi sebetulnya, interaction design itu bisa berbentuk life cycle seperti ini. Ya, jadi kita mulai pada tahapan pertama, establishing requirements dulu, kemudian kalau sudah ketemu, kita bisa mendesain alternatif, ya, eee, dengan ini kita bisa melibatkan user juga. Kalau misalkan user ngomong, "Oh, ini ternyata kebutuhannya kurang A, B, C, D," ya, maka ya sudah kita analisis lagi A, B, C, D itu apa saja sih kebutuhannya. Ya, maka di sini, dari designing alternatif itu bisa kembali ke establishing requirements. Ya, kalau misalkan alternatifnya ternyata sudah oke, maka kita bisa lanjut ke tahapan prototyping, ya, mengembangkan dengan cepat, produk atau kalau kita di dunia IT ya berarti, software ya, mengembangkan software yang kira-kira akan bisa menjawab requirement yang dibutuhkan, ya, yang sudah kita ketahui di tahapan pertama ini. Nah, dari tahap prototyping, kalau misalkan ada sesuatu yang kurang jelas, kita bisa kembali lagi ke designing alternatif, ya. Bisa juga kita kembali ke sini karena merasa setelah dikembangkan, kok rasa-rasanya ini tidak sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, itu berarti bisa kembali ke designing alternatif. Nah, kalau prototyping-nya sudah jadi, prototipenya sudah oke, kita bisa lakukan evaluasi ke user. Ya, nah di sini akan ada beberapa cabang ya. Jadi kalau dari sisi user merasa bahwa ini kok tidak memenuhi sama sekali kebutuhan saya ya, maka kita bisa balik lagi ke tahapan pertama. Kebutuhan Anda sebetulnya apa sih? Ya, itu harus ditegaskan terlebih dahulu. Ya, maka daripada muter-muter terus di sini, sebetulnya tahap pertama ini sangat penting ya. Kita harus benar-benar bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, dari hasil evaluasi, kalau misalkan kebutuhannya memang sudah terpenuhi, tapi ada beberapa hal yang kurang sesuai, maka kita bisa kembali ke mendesain alternatif yang lain, ya. Nah, ini bisa, ngelup terus ya, makanya ini namanya life cycle, ya. Bisa berulang-ulang terus sampai akhirnya pada tahap evaluasi, diuji cobakan kepada user, oke, ini sudah sesuai, maka kita bisa berhenti dari life cycle-nya interaction design dan menghasilkan sebuah produk jadi.
Ya, maka apa saja sih yang terlibat pada sebuah interaction design? Ya, ini sebetulnya adalah sebuah proses ya. Prosesnya ngapain sih sebetulnya interaction design? Itu adalah sebuah aktivitas untuk memecahkan permasalahan dengan kita berorientasi pada tujuan. Ya, yang informasinya bisa didapatkan dengan penggunaan software atau penggunaan aplikasi atau penggunaan produk yang diinginkan sebenarnya. Kemudian target penggunanya siapa, material yang dibutuhkan apa saja, ya, biaya pengembangan yang mungkin akan muncul, ya, dan feasibility-nya. Apakah ini akan bisa digunakan dengan baik untuk memecahkan masalah, ya, dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, interaction design ini adalah sebuah aktivitas yang kreatif ya. Pada beberapa tahapan nanti kita bisa berpikir keluar dari hal yang biasa ya, thinking out of the box, ya. Kita bisa melakukan hal-hal baru yang kreatif di sini, sehingga aplikasi atau produk yang kita buat itu bisa menyelesaikan permasalahannya si user. Nah, ini juga sebuah aktivitas, decision making, pengambilan keputusan, ya, untuk menyeimbangkan, trade-off yang mungkin muncul dari pengembangan aplikasi kita ya. Jadi ada kelebihan, ada kelemahan, nah ini harus diseimbangkan sebisa mungkin. Nah, pada interaction design ini kita penting untuk bisa membuat beberapa alternatif, ya, alternatif dari produk yang akan kita buat untuk menyelesaikan masalahnya user tadi, dan sangat penting juga untuk bisa memilih salah satu saja dari beberapa alternatif tersebut yang akan kita kembangkan menjadi produk jadi. Nah, untuk melakukan hal tersebut, maka kita punya 4 pendekatan di sini. Ya, ada yang namanya user centered design, ada yang namanya activity centered design, ada system design, dan yang terakhir adalah genius design. Ya, kita akan lihat satu persatu dari masing-masing pendekatan ini, ya, dimulai dari user centered design dulu. Ya, pendekatan secara user center, ya, sesuai namanya, terpusat pada user, maka dengan pendekatan ini kita berdasarkan pada fokus, ya, fokus kepada user dan tugas-tugas yang akan mereka lakukan. Dan ini harus kita lakukan sedini mungkin, ya, sebisa mungkin pada tahapan establishing requirements yang tadi. Nah, pada tahap ini kita bisa melakukan banyak hal ya, bisa mempelajari karakteristik usernya atau karakteristik tugas-tugasnya baik secara kognitif, baik secara perilaku behavioral, ya, secara anthropomorphic atau bahkan secara attitude ya, tingkah laku. Nah, di sini sebisa mungkin kita melakukan pengukuran secara empiris ya, bagaimana user bisa bereaksi dan melakukan tugas yang harus dia kerjakan pada beberapa skenario yang sudah kita tetapkan sebelumnya, maupun pada skenario dunia nyata, ya, sehingga aplikasi yang kita bikin ini sesuai dengan keadaan sebetulnya. Ya, kita bisa juga mengeksplor dari sisi manual, kemudian membuat simulasi dan prototipe, kemudian mengamati caranya user ketika dia harus menggunakan simulasi tersebut atau menggunakan prototipenya, ya, selain diamati, bisa juga kita rekam dan analisis kemudian untuk bisa menentukan apakah prototipe atau simulasi yang sudah kita rancang ini sudah sesuai dengan kebutuhan user dan sesuai dengan perilaku mereka di kehidupan sehari-hari. Ya, dan ini adalah sebuah proses atau desain yang sifatnya iteratif ya, bisa berulang-ulang. Ketika sebuah masalah itu ditemukan pada saat kita menguji cobakan prototipe atau simulasi kita ke user, maka perbaiki ya, dan kemudian
lakukan tes ulang kepada usernya. Ya, jadi, di tahap ini kita bisa muter-muter terus di tahap prototyping atau development ya, prototyping, evaluating, balik lagi ke prototyping kalau ada yang keliru, kemudian dievaluasi lagi, kalau hasilnya masih belum memuaskan, balik lagi ke prototyping ya, dan demikian seterusnya sampai akhirnya user merasa, "Oke, yang kamu buat ini sudah bisa menyelesaikan apa yang saya butuhkan." Oke, kita akan lihat salah satu contoh ya. Katakanlah user Anda ingin membuat atau bukan membuat ya, ingin menggunakan sebuah aplikasi mobile di handphone yang bisa mengendalikan peralatan elektronik di rumah. Misalkan TV, AC, lampu, ya, speaker. Pertanyaannya apakah ini bisa dilakukan? Ya, kemudian kalaupun bisa dilakukan, biayanya bagaimana? Ya, seberapa besarkah? Lalu ruang lingkupnya seberapa? Ya, apakah bisa kita mengendalikan peralatan elektroniknya itu satu rumah? Kalau rumahnya kecil mungkin oke, kalau rumahnya besar gimana? 2 lantai misalkan, ya. Lalu cara mengendalikannya via apa? Apakah via Bluetooth, ya, atau pakai WiFi? Ya, nah ini nanti silakan, eksplorasi ya. Sebetulnya untuk aplikasi mobile yang bisa mengendalikan peralatan elektronik ini sudah ada, sudah dikembangkan, di Indonesia mungkin baru tahapan awal ya, baru tahap awal, tapi kalau di US sana, di Amerika ini sudah mulai banyak yang pakai, ya nanti bisa, coba searching, Google Nest, kemudian Amazon, Alexa, dan seterusnya ya, bisa googling aja smart home. Ya, jadi sebetulnya, kalau ditanya, "Apakah ini visible?" Ya, sekarang sudah visible, ya. Biayanya berapa? Cari sendiri nanti ya. Skopnya, bisa pakai WiFi mungkin? Bisa. Pakai Bluetooth? Bisa. Kalau, eee, si peralatan elektroniknya support ya semestinya bisa ya, tapi biasanya, kita memanfaatkan WiFi karena jangkauannya lebih luas. Nah, kenapa sih kita kok harus melibatkan user pada pendekatan ini ya, pada user center approach? Kenapa kok kita berpusatnya di user, bukan di sistemnya? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah, expectation management ya, kita melakukan manajemen ekspektasi dari usernya. Ketika kita sudah mengatakan bahwa, "Oke, kami mau membuatkan sebuah software yang bisa melakukan ABC sampai Z mungkin kepada user." Nah, pada saat itu juga maka user punya ekspektasi tersendiri terhadap aplikasi atau software yang akan kita rilis nantinya. Nah, kalau ini tidak di-manajemen ya, kita tidak melakukan manajemen, bisa berbahaya bagi aplikasi kita. Maka, tujuannya untuk expectation management adalah supaya kita bisa memberikan expectation yang realistis ke usernya. Sehingga, ekspektasi mereka tidak terlalu tinggi, ya, kalau misalkan, eee, aplikasi kita ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, maka mereka tidak akan terkejut, ya, tidak akan kecewa terlalu banyak, ya. Walaupun sebetulnya, kalau, keadaan sebenarnya ya, akan sangat susah untuk bisa memuaskan semua user, ya. Pada akhirnya nanti pasti ada saja user yang merasa tidak puas. Ya, selain itu, kita bisa memberikan timely training ya, jadi perlahan-lahan kita, libatkan usernya dalam pengembangan aplikasi kita, ya supaya nanti ketika aplikasinya beneran sudah rilis, mereka sebetulnya sudah bisa sedikit-sedikit menggunakan aplikasi kita. Ya, selain itu, melibatkan user di sini juga adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan user kita ya, tapi sebisa mungkin jangan menimbulkan hype yang terlalu tinggi. Kalau sebuah aplikasi itu sangat hype sekali, ekspektasinya akhirnya naik,
ya bisa terlalu tinggi sekali, sehingga kalau kita tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka, akhirnya malah jadi bumerang ya, jadi, banyak yang kecewa. Ya, maka ini penting expectation management. Ya, alasan yang kedua adalah tentang ownership, ya. Ketika user itu dilibatkan dalam pengembangan sebuah aplikasi, maka mereka akan merasa ikut memiliki dari aplikasi tersebut, ya. Nah, kalau mereka sudah merasakan sendiri, bahwa mereka juga ikut memiliki aplikasi yang sedang kita kembangkan, ya, user-user seperti ini biasanya lebih permisif, ya, dalam artian, mereka akan lebih mudah memaafkan kita atau, eee, menyetujui bahwa, "Oh iya, ini ternyata ada masalah," ya. Kalau bisa diselesaikan ya oke, tapi kalau misalkan, tidak bisa diselesaikan, apakah kira-kira ada alternatif yang lain? Nah, melibatkan user, sebagai stakeholder di sini, ini bisa menimbulkan, perbedaan yang sangat mencolok ya, pada kesuksesan dan penerimaan sebuah produk. Ya, kita ambil contoh aja salah satu game, ini mungkin teman-teman sudah tahu gamenya ya, No Man's Sky, tahun berapa ya ini? Kalau nggak salah 2017 mungkin ya, saya nggak ingat. Ya, awal-awal sekali, developernya No Man's Sky ini sudah menimbulkan, hype yang terlalu tinggi ya. Banyak orang yang membicarakan tentang game ini karena, eee, pada saat pengembangan, ya pada saat developernya merilis pernyataan bahwa kita mau membuat game yang seperti ini, oh ternyata gamenya ini berbeda dengan yang sudah ada. Ya, trailernya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sangat menarik dan, akibatnya hype-nya para gamer di sini jadi tinggi sekali, ya. Masalahnya adalah ketika game ini akhirnya rilis, ya, ternyata yang ada di game tersebut tidak sesuai dengan yang pernah ditawarkan, ya, tidak sesuai juga dengan trailer yang sudah disebarkan. Nah, itu akibatnya acceptance-nya para gamer ini jadi merosot, ya. Game ini sempat mengalami kemerosotan ya, reviewnya negatif di mana-mana, ya tapi, eee, bagusnya adalah developernya ini mendengarkan masukan dari user, ya dalam hal ini berarti para gamernya ya. Mereka main, merasa tidak puas dengan ini, kemudian vokal, memberitahukan entah di forum, entah di Reddit, atau di manapun ya di media sosial, developernya mendengarkan, baca, dan kemudian oke lah, jalan tengahnya begini gini ya. Akhirnya sekitar setahun kemudian, game ini boleh dikatakan, cukup lengkap ya, beberapa fitur yang tadinya tidak ada, kemudian ditambahkan perlahan-lahan, sehingga sekarang akhirnya game ini jadi sesuatu yang sukses. Nah, itu contoh kenapa kita penting sekali bisa melibatkan user. Ya, ini sudah cukup banyak yang mengadaptasi sih ya, kalau dari, sisi game developer ya sudah mulai banyak melibatkan user, walaupun kalau tidak hati-hati sebenarnya ya. Ada beberapa user yang sifatnya, toxic ya, artinya dia benar-benar, minta bahwa, "Aku kepengennya begini," padahal, ini sebetulnya tidak mewakili dari, semua populasi user. Ya, nah itu kita harus hati-hati ya. Tidak semua inputan dari user harus didengarkan. Tinggal pintar-pintarnya aja kita memilah inputan mana yang bagus dan mana yang tidak perlu diterapkan. Ya, ya contohnya, kalau teman-teman pakai Windows 10 ya, ada beberapa user yang sebetulnya dilibatkan juga pada pengembangan, Windows 10 ya, mungkin bahkan ada yang ikut ya, namanya Windows 10 Insider. Ya, jadi kita sebagai insider itu mendapatkan early access ke fitur-fitur Windows yang baru, yang masih dikembangkan.
Ya, kita bisa ngetes di sana, kemudian kalau ada permasalahan ya tentunya kita harus kasih tahu Microsoft ya, ini loh ada bug atau bahkan bisa menyebabkan komputernya crash. Nah, itu harus diberitahukan ke developer ya. Jadi Windows 10 sekarang pengembangannya seperti itu, sangat melibatkan user. Kalau dulu ya Microsoft pokoknya develop Windows ya semaunya dia aja ya. Tapi sekarang kenapa Windows 10 akhirnya bisa jadi seperti ini? Ya itu sebetulnya adalah bantuan dari beberapa user ya, insider tadi. Kalau tertarik bisa bisa ikut juga, tapi ya hati-hati ya karena ini berarti kita menguji coba sebuah produk yang tidak stabil, ya maka kemungkinan crash, kemudian kemungkinan kehilangan data sangat besar ya. Jadi jangan ikut kalau misalkan hanya punya satu komputer dan komputernya itu aktif dipakai ya. Dipakai aktif untuk kuliah, untuk mengerjakan tugas ya. Nah, kalau pakai Windows 10 yang tidak stabil nanti tugasnya hilang ya. Jadi alasan nggak mengumpulkan tugas ya, jangan. Ya, jadi itulah pentingnya melibatkan user dalam interaction design ya, dalam pengembangan sebuah software. Nah, ada beberapa derajat dalam pelibatan user di sini ya sebagai bagian dari tim desain ya, tim dari pengembangan aplikasi kita. Ada yang sifatnya full time, ada yang sifatnya part time, ada juga yang short term, cuman sebentar aja, dan ada yang long term ya. Nanti ini kita lihat satu persatu maksudnya apa dan keunggulan serta kelemahannya apa dari masing-masing. Ya, kemudian untuk melibatkan user kita bisa menggunakan, newsletter ya. Newsletter, ini mirip milis lah ya kalau kita, sekarang, teman-teman mungkin ada yang join beberapa milis ya, kita dikirimi, email berupa artikel ya atau isinya bisa apapun yang bisa kita lakukan sekarang atau yang lain ya. Bisa juga dalam bentuk forum. Ya, bisa juga dalam bentuk, aplikasi chatting, misalkan yang sedang populer sekarang, adalah Slack. Ya, itu bisa digunakan untuk, berinteraksi dengan user. Ya, dengan menggunakan, newsletter dan berbagai macam alat tadi, kita bisa mencapai, eee, user yang semakin luas jangkauannya, ya, tapi tentu saja kita harus mencari tool yang mengizinkan kita untuk berkomunikasi dua arah. Ya, jadi kalau newsletter ini sebetulnya sekarang sudah kurang pas karena ini hanya satu arah aja. Ya, biasanya kita sebagai developer pakai forum ya. Kalau memang butuh sesuatu yang harus real time, maka kita bisa pakai aplikasi chatting ya, misalkan Slack atau kalau teman-teman lebih familiar ya Discord deh ya, itu mirip. Ya, setelah itu setelah kita selesai mengembangkan aplikasi, ya, sudah rilis nih, user itu masih bisa dilibatkan, ya. Nah ini, salah satu alternatif, ya, salah satu pendekatan untuk melibatkan user, kita tentu saja bisa mengkombinasikan beberapa di antaranya. Ya, kita akan lihat, yang bagian awal, ya, user di sini sebagai member dari tim desain. Ya, kalau full time itu artinya ya si usernya ini benar-benar menjadi bagian dari timnya desain, ya namanya full time. Masukannya akan terus konstan. Jadi kalau tim desain ini butuh masukan dari user ya mereka langsung aja tanya ke usernya. Toh karena usernya ini bekerja di katakanlah di kantor yang sama dengan tim desain. Ya, maka di sini dikatakan, constant input, ya. Tim desain bisa langsung berkonsultasi dengan user karena ini sama-sama satu tim, ya. Nah, kelemahannya adalah kalau kita keliru milih user yang masuk ke dalam desain tim ini, maka
kita akan mengabaikan user group yang lain, ya. Dan bisa jadi, user group yang lain ini sebetulnya yang lebih besar daripada atau lebih mewakili dari semua user yang akan menggunakan aplikasi kita. Nah, ini salah satu kelemahannya. Ya, terutama kalau proyeknya ini butuh waktu yang sangat lama. Ya, perilaku user itu bisa berubah seiring dengan waktu. Ya, sehingga kalau kita hanya mengamati sebagian kecil aja di sini yang ikut dalam desain tim, maka bisa jadi kita melewatkan perubahan perilaku yang terjadi sebenarnya di dunia. Nah, pendekatan yang lain gimana? Ada yang istilahnya part-time. Ya, jadi user itu cuma separuh dilibatkan dalam desain tim ya. Ini Anda bisa bayangkan aja kayak kerja part-time ya, kurang lebih sama sih. Nah, ini kekurangannya adalah inputnya parsial, ya cuma separuh-separuh, karena user di sini jadi tidak punya ikatan yang terlalu kuat dengan desain tim, bandingkan dengan yang full time. Ya, kalau yang full time, usernya ini menjadi satu bagian dengan desain tim, maka user ini juga punya tanggung jawab yang sama kepada tim desain. Ya, kalau part-time itu tidak terlalu mengikat biasanya, sehingga inputnya bisa parsial, ya. Dan biasanya di sini, komunikasinya antara tim desain dengan user yang part-time itu bisa stressful, ya. Kadang-kadang nggak bisa dihubungi, kadang-kadang, eee, responsnya lama, dan seterusnya. Ya, user bisa juga dilibatkan secara short term, ya, artinya cuman, dalam jangka waktu yang pendek, tapi ini bisa mengakibatkan hasilnya tidak konsisten pada beberapa proyek yang kita kerjakan. Ya, karena kita, dalam tanda kutip di sini menyewa usernya hanya sebentar-sebentar. Ya, sebaliknya kalau kita bekerja sama dengan usernya dalam bentuk long term di sini, maka hasilnya pasti akan konsisten, tapi ini kelemahannya jadi sama dengan yang full time. Ya, user jadi terpisah dengan kelompok user sisanya, ya. Kita kehilangan hubungan dengan jenis-jenis user yang lain. Ya, jadi masing-masing, ini ada kelebihannya, ada kelemahannya tersendiri. Nah, ini salah satu contoh untuk melibatkan user setelah produknya dirilis ya, kalau ada yang menggunakan Mozilla Firefox ya, kalau Firefox-nya crash, biasanya kan ada muncul layar seperti ini ya, ada yang pernah ngisi nggak? Ya, atau ini cuman sekedar, ya sudahlah langsung di-close atau langsung di-restart, tapi saya nggak mau, jelaskan ini crash-nya apa. Ya, itu nggak masalah sih sebetulnya ya, Anda tidak punya kewajiban untuk memberitahukan, permasalahannya kepada developer, ya. Tapi, developer melakukan ini dengan harapan bahwa mereka tetap bisa memberikan support pada produk yang sudah dirilis ya, sehingga kalau terjadi error seperti ini, maka mereka bisa membetulkan untuk mengembangkan produknya jadi lebih baik. Ya, jadi kadang-kadang kalau sempat ya, kalau memang punya waktu lebih, teman-teman bisa berpartisipasi seperti ini ya. Coba diisi crash-nya kenapa sih tadi barusan ngapain ya, step-stepnya tuliskan dengan detail ya. Jangan bilang, "Ya nggak tahu pokoknya tadi ini error," gitu aja ya. Itu, inputan yang tidak membantu bagi developer ya. Sebisa mungkin jelaskan, "Saya terakhir itu buka ini ya, kemudian ngeklik ini, ternyata muncul, pesan error yang begini," ya, atau bahkan Mozilla-nya langsung tutup sendiri. Nah, itu akan lebih di-appreciate sama developer ya. Kalau sekarang mungkin belum terasa, tapi nanti misalkan teman-teman akhirnya jadi developer sebuah software, ya kemudian, ditanyain sama user, "Eh, ini aplikasimu nggak jalan ya? Error." Ya, "Errornya kenapa?" "Nggak tahu." Nah, nanti baru merasakan sendiri, ya. Eee, mau menyelesaikan, jadi nggak tahu harus mulai dari mana karena usernya sendiri juga tidak tahu atau tidak mau menjelaskan errornya kenapa.
Nah, itu tadi pendekatan pertama, ya, yaitu user-centered design. Ada pendekatan berikutnya, yaitu namanya activity-centered design atau disingkat ACD di sini. Ya, ini adalah pengembangan dari human atau user-centered design, ya. Jadi sebetulnya ini agak mirip, tapi yang difokuskan sekarang adalah aktivitasnya dari usernya. Ya, SED features heavier emphasis on the activities that the user will perform. Ya, kata kuncinya adalah activity yang akan dilakukan oleh user dengan menggunakan teknologi tertentu. Ya, jadi ini sebetulnya masih bagian dari user-centered design, ya, tapi fokusnya ke aktivitas, gitu aja. Pendekatan yang ketiga adalah system-centered design. Nah, ini agak berkebalikan atau bertentangan dengan user-centered dan action-centered design ya, atau activity-centered design. Di sini fokusnya adalah sistemnya. Ya, kita sudah memiliki sebuah sistem yang sudah berfungsi ya dengan metode-metode atau tahapan-tahapan tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, produk kita dibangun berdasarkan sistem tersebut, ya. Dengan kita menginterpretasikan sendiri dan mengimplementasikan sendiri cara kerja dari sistem tersebut. Ya, jadi ini beda dengan yang dua sebelumnya. Kalau yang dua sebelumnya fokusnya adalah pada usernya sendiri, dia mau melakukan aktivitas apa, masalahnya apa, tujuannya dia ngapain, ya. Atau yang kedua activity, maka dia fokus pada aktivitas user yang bisa dilakukan. Kalau yang ketiga ini fokusnya adalah pada sistem yang sudah bekerja, ya, yang sudah memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, pendekatan yang keempat ini namanya Genius Method. Ya, Genius Method di sini dikatakan inspiration based. Artinya adalah pada metode ini kita mengembangkan sebuah software itu berdasarkan pengalaman, ya, user experience teams. Ya, kita mengambil keputusannya berdasarkan intuisi, berdasarkan pengalaman, dan berdasarkan keahlian tanpa ada input dari luar. Ya, sehingga kalau teman-teman baru mulai melakukan interaction design, sangat tidak disarankan untuk menggunakan Genius Design ya. Namanya aja juga Genius, sementara kita masih baru mulai belajar ya. Jadi teman-teman pakai Genius Design hanya kalau teman-teman itu sudah benar-benar ahli ya, sudah punya pengalaman bertahun-tahun dalam mendesain user interface dan user experience yang baik ya, sudah tahu mana yang harus dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan. Ya, kemudian teman-teman juga sudah bekerja pada tim yang memang sudah ahli ya. Terus teman-teman juga sudah punya intuisi yang bagus ya dan percaya pada pengambilan intuisi tersebut. Saya punya ide seperti ini, terus saya terapkan dan ternyata ide tersebut berhasil. Nah, kalau sudah sering melakukan hal itu, ya, maka berarti bisa dikatakan bahwa teman-teman sudah mempercayai intuisi diri sendiri. Ya, atau bisa juga mempercayai intuisi dari anggota kelompok, ya, dari kolega. Ternyata dia juga sudah sering ngambil keputusan dan memang berhasil. Ya, selain itu hanya gunakan Genius Design kalau kita sudah benar-benar memiliki pemahaman yang sangat mendalam pada tujuan yang ingin diselesaikan oleh usernya. Ya, kalau kita tidak familiar sama sekali dengan permasalahannya dari user, maka jangan gunakan Genius Design. Ya, jadi ini perbandingannya untuk setiap pendekatan ya. Ada user-centered design, ada activity-centered design, ada system design, dan ada genius design. Ya, secara ringkas, user-centered design ini fokusnya adalah kebutuhan dan tujuan akhir dari usernya.
Kalau activity center design tujuannya adalah tugas-tugas dan aktivitas dari user yang harus dikerjakan. System design fokusnya adalah komponen dari sebuah sistem, ya fungsionalitasnya. Kemudian kalau jenis desain ini benar-benar berpatokan pada keahlian dan kemampuan atau pengalaman dari usernya, ya wisdom di sini. Kalau dilihat dari sisi user, usernya ngapain? Pada user-centered design, ya mereka membimbing langsung desainnya. Kalau activity design, maka usernya ini melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan sehari-hari, ya kemudian kita amati. Kalau di sistem desain, maka usernya ini menetapkan tujuan dari sistem tersebut. Sementara itu, kalau kita menggunakan jenis desain, maka user di sini memiliki peran sebagai sumber validasi ya. Kita uji cobakan langsung aplikasi yang kita buat kepada usernya. Nah, tugas desainer ya juga tergantung pada pendekatan-pendekatan ini. Kalau user center, maka tugasnya desainer adalah menerjemahkan apa yang usernya butuhkan dan apa yang harus dituju oleh usernya. Kalau menggunakan activity centered design, maka tugas desainer adalah membuatkan tool yang sesuai untuk action-action atau activity tersebut. Kalau menggunakan sistem desain, maka tugasnya desainer adalah memastikan bahwa bagian-bagian dari sistem itu ada dan bekerja sebagaimana mestinya. Ya, sementara itu kalau jenis desain, maka desainernya ini adalah sumber dari inspirasi yang akan digunakan untuk mendesain sebuah produk. Ya, jadi itu tadi semua yang akan kita lakukan dalam interaction design. Ya, jadi kita sudah melihat apa saja yang terlibat, kita sudah melihat tahapan-tahapan dari interaction design, kemudian pendekatannya ya. Ya, ada 4, ada user centered, ada activity centered atau action centered, ada system centered, dan ada genius design. Ya, berikutnya kita akan melihat beberapa isu praktis yang akan muncul selama kita mengembangkan atau mengerjakan interaction design dalam mengembangkan sebuah produk ya. Silakan disimak di video berikutnya.